Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakit dengan tema cara mengatasi dendam yang ada di dalam hatimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Para muhibbin rahimakumullah, sifat dendam ini ada dalam diri kita. Tinggal kita apakah bisa menguranginya, bahkan menghilangkannya, atau kada mampu menghilangkannya. Sifat dendam ini merupakan sifat yang membinasakan kita, sebagaimana lawannya sifat pemaaf adalah sifat yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min laisa bihaqud." Orang mukmin itu tidak pendendam. Orang beriman kada mau ada sifat dendam dalam hatinya. Dendam ini artinya adalah marah yang tersimpan di dalam hati. Marah nang kada sampat tak ungkapakan, marah nang kada sampat tak balas, dendam. Nah, sifat dendam ini ujar Imam Ghazali mengatakan kalau ada dalam hati kita sifat dendam, itu akan banyak membawa kepada sifat-sifat tercela lainnya. Pertama apa? Hasadul mahqud, iri kepada yang didendam. Kita dendam lawan si fulan, kita pasti iri lawaninya. Kita pasti berusaha menghilangkan nikmatnya. Kita pasti berusaha supaya ingin itu menderita, supaya ingin susah. Nah, ini sifat tercela. Yang kedua, orang yang pendendam itu membawa kepada sifat tasmitul mahqud. Dia gembira kalau orang yang didendam itu dapat musibah. Padahal ini bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Kita dendam lawan fulan, terabas sepeda motornya, suka kita tuh. Kehilangan kayaknya, suka. Kenapa? Karena kita ada dendam lawan inya. Selalu gembira kalau yang didendam itu dapat bala, dapat musibah. Nah, itu pun bertentangan dengan perilaku seorang yang beriman. Kemudian lagi yang ketiga, sifat dendam ini menimbulkan kada betaguran, meninggalkan berputus hubungan, meninggalkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, semuaan itu adalah bukan akhlak orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin tidak bisa dendam. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau ada dendam dalam hati kita kepada seseorang, wajib kita berusaha menghilangkan dendam itu. Kita ganti sifat dendam dengan maaf. Dengan sifat maaf ini kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib fardu ain, kata Imam Ghazali, kita mengobati dendam ini supaya hilang. Itu bekas menipu aku dulu, aku seumuran makanya kada percaya lagi. Nah, pada sekalian dia menipu. Itu bekas melalangi aku dulu, menjuali barang tuh, mengacak aku dulu, kada kutukari laginya, dendam. Itu bukan perilaku orang yang beriman. Itu biasa mengambil hartaku, biasa memukul aku dulu. Sifat dendam dalam hati itu wajib fardu ain diobati, dibuang. Kayak apa cara mengobatinya? Pertama, ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenai bahayanya dendam, mulianya pemaaf. Itu orang dahulu menyakiti aku, kalau aku dendam lawaninya, aku kata dikatakan sebagai mukmin oleh Rasulullah, dan akan banyak timbul sifat-sifat jahat dalam hatiku. Kalau itu ku maafkan, aku dimuliakan Allah, aku dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ilmu-ilmu seperti itu membuangi sifat dendam yang ada di dalam hati. Yang kedua, obatnya dendam itu adalah memuji orang yang didendam dan mendoakannya. Nah, kita lawan nafsu kita supaya kita bisa memuji orang yang kita dendam. Nah, kita doakan di tengah malam, orang yang kita dendam itu semoga dia dapat ampunan, dapat hidayah, dapat keberuntungan, rezeki yang luas. Kita doakan orang yang kita dendam itu. Nah, kalau kita demikian, maka syaitan akan merasa kalah dan merasa terhina. Orang yang pernah menyakiti kita, kita doakan ini supaya dapat kebaikan, syaitan menangis, syaitan merasa rugi karena kada mampu menandak sifat dendam dalam diri orang ini. Nah, sifat dendam mesti kita hilangkan daripada hati kita. Orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengganggu kita, maafkan. Kita maafkan mereka itu, kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.